Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarmu pagi ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat walaupun di masa pandemi. Pagi ini bersama Ibu kita akan bahas mengenai bab ketiga, yaitu usaha dan pesawat sederhana. Tujuannya agar kalian memahami prinsip usaha menurut fisika dan memahami prinsip kerja pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Ada seorang gadis sedang mengangkat beban dan seorang bapak sedang menarik gerobak sampah. Anak kecil mendorong mobil mainan. Yang mengangkat beban bukan usaha karena tidak berpindah tempat. Sedangkan yang menarik gerobak dan yang mendorong mobil mainan merupakan usaha, kerja, atau work karena ada gaya dan ada perpindahan. Usaha atau kerja secara matematis dapat dituliskan rumusnya W sama dengan F kali S. W adalah usaha, satuannya Joule. F adalah gaya, satuannya Newton. S adalah jarak atau perpindahan, satuannya meter. Coba kita kerjakan contoh soalnya. Yang pertama adalah Ibu mendorong meja dengan gaya sebesar 400 Newton. Meja bergeser 3 meter. Hitunglah usaha yang dilakukan oleh Ibu. Ayo kita kerjakan. Gaya, kita tulis F sama dengan 400 Newton, 3 meter. Meter adalah satuan jarak, maka kita tulis S sama dengan 3 meter. Berapa usahanya? Kita tulis W sama dengan berapa? Rumusnya W sama dengan F kali S, sama dengan 400 Newton kali 3 meter. Hasilnya 1200 Joule. Jadi, usaha yang dilakukan Ibu sebesar 1200 Joule. Ayo kita bandingkan dengan contoh soal yang kedua. Ibu mendorong lemari dengan gaya yang sama seperti tadi ya, yaitu sebesar 400 Newton. Ternyata lemari tidak bergeser. Maka hitunglah besar usaha yang dilakukan oleh Ibu. Mari kita kerjakan. Gaya kita tulis F sama dengan 400 Newton. Lemarinya tidak bergeser, berarti S-nya sama dengan 0 meter. Besar usahanya berapa? Kita tulis W berapa? Rumusnya W sama dengan F kali S. Sama dengan 400 Newton kali 0 meter, hasilnya 0 Joule. Jadi menurut fisika, Ibu tidak sedang melakukan usaha karena tidak mengalami perpindahan. Dalam melakukan pekerjaan, kadang-kadang manusia dibantu oleh pesawat sederhana. Contohnya saat cabut paku dari papan kita pakai tuas. Saat menaikkan karung beras ke truk maka kita gunakan bidang miring. Jika ingin membuka tutup botol maka pakai tuas, dan kalau ingin mengambil air dari sumur pakai katrol. Ini ada sekop, gunting, jungkat-jungkit, gerobak semen merupakan contoh dari tuas. Tangga dan jalan menanjak merupakan contoh dari bidang miring. Alat penimba air dan juga lift merupakan contoh dari katrol. Dan di sepeda terdapat roda berporos. 4 macam ini adalah 4 macam pesawat sederhana yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama akan kita bahas adalah tuas atau pengungkit. Pada
pengungkit kita temukan ada 3 macam titik. Yang pertama ada benda berat atau beban atau W, satuannya Newton. Kemudian ada titik tumpu dan juga ada gaya atau F, satuannya Newton. Antara beban dan titik tumpu jaraknya namanya LW, lengan beban. Antara titik tumpu dan F jaraknya namanya LF, lengan kuasa. Di sini ada gunting, tang, penjepit rambut, dan palu. Titik tumpunya ada di tengah, jadi merupakan tuas golongan 1. Kemudian ada pemotong kertas, gerobak semen, pemecah biji, dan pembuka tutup botol. Bebannya ada di tengah, jadi merupakan tuas golongan kedua. Jika beban di tengah, merupakan tuas golongan kedua. Kemudian ada cangkul, saat megang kita pakai yang di tengah, kuasanya. Pinset juga saat menggunakan, tangan kita di tengah, dan juga strapless, tangan kita ada di tengah. Sehingga kalau kuasa ada di tengah, merupakan tuas golongan ketiga. Jadi tuas digolongkan menjadi 3 macam. Cara matematis rumusnya W kali LW sama dengan F kali LF. W adalah beban, satuannya Newton. LW adalah lengan beban, satuannya meter. F adalah gaya, satuannya Newton. LF adalah lengan kuasa, satuannya meter. Km sama dengan W dibagi F atau Km sama dengan LF dibagi LW. Km adalah keuntungan mekanis. Itu rumus tuas. Contoh soal, pengungkit yang panjangnya 60 cm digunakan untuk memindahkan beban seberat 800 Newton. Bila jarak titik tumpu dengan beban sebesar 20 cm, hitunglah besar gaya yang dibutuhkan untuk memindahkan benda tersebut. Dan hitung pula keuntungan mekanisnya. Kemudian apa yang terjadi bila titik tumpu digeser 10 cm mendekati beban? Marilah kita kerjakan. Di sini ada berat, kita tulis W sama dengan 800 Newton. Jarak titik tumpu dengan beban, kita tulis LW sama dengan 20 cm. Sehingga LF-nya 60 cm dikurang 20 cm, hasilnya 40 cm. Gaya berapa? Berapa gayanya? F sama dengan berapa? Rumusnya W kali LW sama dengan F kali LF. 800 Newton kali 20 cm sama dengan F kali 40 cm. 16.000 Newton cm sama dengan F kali 40 cm, sehingga F sama dengan 16.000 Newton cm dibagi 40 cm, hasilnya 400 Newton. Kita hitung keuntungan mekanisnya. Km sama dengan berapa? Km sama dengan W per F, sama dengan 800 Newton dibagi 400 Newton. Hasilnya Km-nya sama dengan 2. Rumus lainnya Km sama dengan LF dibagi LW sama dengan 40 cm dibagi 20 cm. Hasilnya sama dengan 2 Km-nya. Bila titik tumpu digeser 10 cm mendekati beban, berarti LW-nya menjadi 10 ya, 10 cm. Ini beban atau beratnya sama, W sama dengan 800 Newton, LW-nya 10 cm, sehingga LF-nya menjadi 50 cm, lebih panjang jadinya ya. F-nya berapa?
Maka rumusnya W kali LW sama dengan F kali LF. 800 Newton kali 10 cm sama dengan F kali 50 cm. 8000 Newton cm sama dengan F kali 50 cm. Sehingga F-nya sama dengan 8000 Newton cm dibagi 50 cm, hasilnya 160 Newton. Jadi gayanya lebih kecil kalau lengan kuasanya lebih panjang. Km sama dengan W per F. Km sama dengan 800 Newton dibagi 160 Newton. Hasilnya 5. Atau Km sama dengan LF dibagi LW. Sama dengan 50 cm dibagi 10 cm. Hasilnya pun 5. Km-nya sama dengan 5. Jadi keuntungan mekanisnya lebih besar bila lengan kuasanya lebih panjang. Kesimpulannya, kita belajar mengenai usaha atau kerja bila benda dikenai gaya dan mengalami perpindahan, maka dikatakan sedang melakukan kerja atau usaha. Untuk mempermudah pekerjaan manusia, maka digunakan pesawat sederhana sehingga keuntungannya 1, mempermudah pekerjaan manusia. Yang kedua adalah mengubah arah gaya, dan yang ketiga memperkecil gaya yang dibutuhkan. Demikianlah materi kali ini, semoga kalian paham. Silahkan kerjakan tugas LKPD di GCR dan kerjakan pula soal-soal yang ada di GCR. Pada masa sekarang ini, sering-seringlah cuci tangan menggunakan sabun sehingga kalian akan tetap dalam keadaan sehat di masa pandemi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.